Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan pembina Masjid Al-Arif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Masjid Al-Arif Ustaz Sandi, serta seluruh pengurus Masjid Al-Arif yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dalam sehat, taat, istiqamah di jalan Allah. Allah berkahi hidup mereka dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu telah kita melaksanakan sholat zuhur yang mana alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Tentu ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan fursah, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, yaitu salah satu kebahagiaan puncak dari segala macam kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satunya tatkala kita diberikan nikmat panjang umur, sehat, afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, as-sa'adatu kullu sa'adah tulul umr fi ta'atillah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan sebagai hamba Allah yang beriman. Puncak, maksudnya puncak kebahagiaan sebagai hamba Allah yang beriman setelah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tentu adalah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan nikmat sehat tersebut, nikmat panjang umur tersebut fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata baginda Rasul merupakan puncak kebahagiaan. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat panjang umur fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Makanya dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, dan ini hadis sering kita dapatkan, bahkan mungkin di antara kita sudah hafal bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam salah hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a. Sebaik-baiknya manusia adalah di mana dia diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa hasuna amaluhu, dan digunakan nikmat panjang umur ini dalam rangka sebaik-baiknya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kita diajarin doa sama Rasulullah, bukan hanya sekedar sehat aja, tapi lebih daripada itu afiat. Apa afiat? At-tasarruf fi maradatillah. Kita gunain kesehatan itu dalam rangka taat kepada Allah. Makanya coba deh, buka semua buku doa ya. Kita mungkin punya buku doa nih, diajarin sama guru-guru kita ya. Atau kan zaman dulu kan banyak yang jualan di panggul tuh buku doa. Kalau sekarang udah tinggal Google aja gampang. Doa baginda Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Rasulullah mengajarkan kepada kita afiat, bukan sihat. Wa sihatan fil jasad, bukan hanya sekedar sehat, tapi afiat. Makna afiat adalah at-tasarruf fi mardatillah. Jadi bukan hanya sekedar sehat. Orang sehat mah bukan maaf lahir batin, bisa dia afiat, bisa dia maksiat. Bisa digunakan kesehatan itu dalam rangka taat kepada Allah, atau na'udzubillahi min dzalik,
bisa digunakan saat itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Makanya Rasulullah ngajarin doa bagi kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Fil jasad afiyah. Khas afiyah ini at-tasarruf fi mardatillah. Kita gunain segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua apapun yang kita lakukan di muka bumi ini selama kita hidup, mereka akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan pernah baginda Rasulullah SAW, beliau baginda Rasul setiap habis sholat berjamaah, ya Bapak Ibu, beliau itu jamaah sering. Setelah itu mengadakan halaqah zikir, halaqah ilmu. Dalam salah satu kesempatan itu diterangkan dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, pernah suatu ketika setelah selesai mengadakan sholat secara berjamaah, dalam hadis itu tidak disebutkan sholat apa, baginda Rasulullah SAW kemudian menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW ketika itu menyampaikan kepada para sahabat ketika itu majelis ilmu seperti ini, halaqah ilmu seperti ini, baginda Rasul menyampaikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Arif hafal semua. Biasanya kan andalannya wal asri, qul huwallahu ahad, muter-muter aja di situ. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyampaikan sampai kepada ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah, akan ada hari nanti di mana yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi yang kita pijak nih, bumi yang kita tempatin selama kita hidup, mereka akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya itu merupakan perintah dari Allah. Nah, sampai pada ayat sini Rasulullah berhenti dulu, enggak melanjuti. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, wa ta'lamuna kaifa ikhbaruha? Tahu enggak kalian cara nanti bumi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Lalu kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Dalam kesempatan tersebut Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, inna ikhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima yaf'alu kada wa kada wa bimakanin kada wa kada wa biwaqtin kada wa kada, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan tersebut Rasulullah menyampaikan, menjelaskan kepada para sahabatnya cara bumi ini yang kita pijak, yang kita tempatin selama kita hidup. Udah berapa tahun kita hidup di muka bumi ini, masing-masing umurnya. Mungkin yang paling muda saya kali di sini Ustaz Tani. Saya baru 18 tahun. Anak saya tapi baru 5. Ya, nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bi anna rabbaka awhalaha, bahwa sesungguhnya itu merupakan perintah dari Allah, para sahabat bertanya, bagaimana cara bumi ini bersaksi di hadapan Allah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian baginda Rasul menyampaikan, at-tashhadu ala kulli 'abdin aw amatin bima yaf'alu kada wa kada. Bahwasanya nanti bumi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Yang kedua, wa bi makanin kada wa kada, tempat kita melakukan perbuatan tersebut. Mereka semua akan bersaksi di hadapan Allah. Wa bi waqtin kada wa kada, waktunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah itu tercatat rapi. Jangankan catatan malaikat raqibul atid. Zaman sekarang ini, zaman sekarang ini Bapak Ibu semuanya jamaah main sosial media kan? Main ya, kebanyakan di antara kita mungkin main media sosial, main Facebook, main apa lagi? Twitter, Instagram. Tapi yang sering muncul tuh sekarang itu biasanya Facebook. Facebook itu biasanya ada kenangan kita 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu,
10 tahun yang lalu. Kita lagi jalan-jalan sama istri kita 10 tahun yang lalu baru punya anak satu. Itu muncul lagi di hari yang sama, di jam yang sama. Tadi aja saya sebelum berangkat ke sini nih, tiba-tiba muncul di notifikasi Facebook saya, ya 5 tahun yang lalu lagi di Mekah di depan Ka'bah, karena saya di travel haji dan umroh. Nongol nih. Makanya dari situ saya terinspirasi, wah judulnya ini aja. Itu bayangkan, teknologi manusia saja bisa mencatat dengan rapi dan bahkan muncul, nggak pernah salah waktunya gitu. Di hari yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama, itu muncul memori tersebut. Dimunculin lagi sama Facebook. Nah, bagaimana dengan catatan para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tatkala kata Nabi kita Muhammad SAW, tatkala nanti kita satu persatu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sedang menghadapi namanya yaumul hisab, yaumul mizan. Kan proses kiamat itu, hari kiamat itu pertama kita dibangkitin dulu. Yaumul ba'ats namanya, dibangkitin. Tiup sangkakala bangkit gitu. Lalu kemudian ada namanya yaumul mahsyar, dikumpulin dulu gitu. Habis dibangkitin dikumpulin. Habis dikumpulin baru yaumul hisab, dihisab amal ibadah kita. Habis dihisab baru yaumul mizan, ditimbang amal ibadah kita. Nah, tatkala yaumul hisab dan yaumul mizan itu, tatkala ditimbang, dihisab, dihitung amal ibadah kita dan ditimbang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu persatu tadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengomentari daripada hadis ini, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengumpamakan seperti pengadilan yang ada di dunia. Pengadilan nanti di akhirat seperti pengadilan yang ada di dunia. Walaupun kata Imam Hasan Al-Basri tidak ada pengadilan yang maha adil selain pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di dunia ketika seorang tersangka, seorang terdakwa divonis, sebelum divonis oleh hakim, diketok palu, apakah dia bebas atau dia masuk ke dalam penjara. Kalaupun dia masuk ke dalam penjara, berapa tahun? Nah kan sebelum diketok palu tuh biasanya pengadilan yang ada di dunia nih akan dipanggilkan dulu, dihadapkan dulu saksi memberatkan dan juga saksi meringankan. Bahkan nanti ada saksi ahli juga. Nah kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, nanti di yaumul qiyamah begitu juga hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika satu persatu kita dihisab sama Allah, sebelum kita akan divonis sama Allah, min ashabil yamin kalau dalam bahasa Al-Quran, min ashabil jannah, kita termasuk daripada orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Atau mohon maaf, mampir dulu sauna di dalam neraka, mampir dulu nih. Walaupun nanti insya Allah nanti masuk semua kita dalam surga, ya. Itu kata Imam Hasan Al-Basri akan Allah datangkan saksi memberatkan dan saksi meringankan buat kita. Siapa saksi memberatkan kita? Naudzubillah min dzalik. Tentu saja amal ibadah kita, fasilitas yang kita gunakan selama kita hidup di dunia ini dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Tempat, ya. Tempat ini naudzubillah ada seseorang hamba Allah bermaksiat, tempat itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kendaraan digunakan buat ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, bersaksi nanti di hadapan Allah. Waktunya bersaksi di hadapan Allah. Justru mereka akan memberatkan kita. Mereka justru akan menambah amal ibadah buruk kita di hadapan Allah. Tapi akan ada saksi meringankan buat kita. Siapa saksi meringankan buat kita? Tentu saja amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Bapak Ibu semuanya, sujud di karpet ini. Karpet ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah yang mulia. Ya. Makanya kan kita belajar fikih sama guru-guru kita. Disunahkan kita ketika sholat sunnah dan sholat wajib dianjurkan, disunahkan untuk pindah posisi sedikit. Kenapa? Fadilahnya, faidahnya salah satunya adalah untuk memperbanyak saksi nanti di yaumul qiyamah. Tadi kita sholat sunnah di situ, sholat wajib di sini, entar ba'diyah di sebelah sana. Ini nanti satu-satu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
min athari sujud, daripada bekas-bekas sujud kita. Ya. Tapi cukup sedikit-sedikit aja, ya jangan terlalu jauh-jauh juga. Ntar kita praktekin di rumah sholat duha 8 rakaat. Rakaat kedua gua di kamar, rakaat 8 udah di samping dapur. Jangan juga begitu ya. Maksudnya sedikit-sedikit aja nih, sedikit. Kita bergeser sedikit aja. Ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah yang mulia. Kendaraan yang kita gunain dalam rangka kita mencari nafkah yang halal, thayyiban, mubarakan buat anak istri kita. Kendaraan kita nanti akan membela di hadapan Allah. Membela dia di hadapan Allah. Ya Allah, saya dipakai sama si fulan setiap hari buat nyari rezeki. Kalau weekend dipakai buat nyenengin anak istri. Itu khalus surur, membahagiakan orang itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngebahagiain keluarga kita sendiri. Bersaksi nanti uang yang kita keluarin untuk sedekah. Ya Allah, uang yang dia dapatkan dari harta yang halal dikeluarkan lagi dengan cara yang halal. Sedekah-sedekah yang kita keluarkan, uang-uang yang kita keluarkan setiap harinya, setiap Jumatnya, sedekah Jumat, ya, atau apapun itu uang yang kita keluarkan dalam rangka sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membantu kita, Bapak Ibu, nolongin kita, ngeringanin kita. Yang tadinya kita misalkan divonis sama Allah 10 tahun, alhamdulillah, di dalam ada hamba Allah divonis sama Allah 10 tahun misalkan di dalam neraka, bakal ada yang ngeringanin, ada remisinya bahasa kita. Ada yang meringankan, yaitu amal-amal pada baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tersebut, makanya dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Zalzalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu, maka akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dipersaksikan oleh yarahu. Kalau bahasa apa namanya, bahasa secara etimologinya, secara bahasanya, yarahu yang melihat, artinya akan diperlihatkan sama Allah. Tapi dalam bahasa tafsir artinya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah, maka semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya anggota tubuh kita aja nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kan kita sering baca surah Yasin. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Akan ada hari di mana Allah akan mengunci mulut kita. Nakhtimu 'ala afwahihim. Allah mengunci mulut kita. Siapa yang akan bersaksi? Siapa yang akan berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini nanti akan bersaksi di yaumul qiyamah. Kira-kira saya tanya nih, jamaah Masjid Al-Arif, kira-kira tangan kita nanti bisa nggak Pak bersaksi di yaumul qiyamah? Assalamualaikum. Ini pada adem banget kan ya cuaca. Kena AC ya. Kira-kira tangan kita bisa bersaksi nggak nanti di yaumul qiyamah? Bisa. Bisa. Bisa nggak berbicara nanti di yaumul qiyamah? Bisa. Bisa banget. Kita kalau udah dari jauh nih di tempat belanjaan, bini kita ngasih kode begini aja nih. Nggak usah pakai ngomong dia, tangannya begini doang nih, apa artinya? Duit. Itu tangan bisa ngomong. Nah, dari jauh nih bini kita nih, Pak, apa? Woi, nggak usah pakai dibilang apaan, nggak usah. Udah ngerti kita, ini duit. Itu keluarin tuh ATM kita, kita keluarin duit kita. Di dunia ini tangan bisa berbicara. Ya, kalau di berita kita lihat tuh ada yang begini-begini, mohon maaf tuh. Ya, ngerti tuh orang. Ya, yang punya ilmu ini, artinya tangan bisa berbicara nanti di yaumul qiyamah. Ya, apalagi kalau kita yang udah pernah pergi umroh ke Mekah, ke Madinah, soalnya itu saya lihat jamaah umroh saya kagak bisa bahasa Arab, dia cuma nunjuk-nunjuk doang. Itu 5 real, ngerti budaya. Artinya tangan bisa berbicara nanti di yaumul qiyamah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki, ini indahnya bahasa Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyebut kalau tangan berbicara, kalau kaki bersaksi. Indahnya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menyebut kaki berbicara juga, enggak, tapi kaki bersaksi.
Saya tanya sekali lagi, bisa nggak nanti kaki bersakti? Ya. Bisa banget. Sekarang aja nih, mohon maaf lahir batin, sekarang aja. Ya, 2 bulan yang lalu di belakang rumah saya ada kemalingan motor langsung 2 di kos-kosan. Dibawa tuh anjing pelacak. Anjing pelacak ngendus apa? Jejak kaki. Ya, artinya kaki bisa bersaksi itu di hadapan anjing pelacak. Berarti kaki-kaki kita baunya masing-masing beda-beda ini. Nggak ada yang sama, benar kan? Jempol kita beda-beda masing-masing. Anjing pelacak nggak ada yang salah. Ada yang salah enggak? Artinya di dunia saja kaki ini menjadi persaksian ya, di hadapan kepolisian, di hadapan aparat yang apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan hanya anggota tubuh kita yang akan bersaksi nanti di yaumul qiyamah, termasuk juga semua apapun, tempat, fasilitas, uang, semuanya yang kita gunakan selama kita hidup ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis tersebut baginda Rasulullah SAW menutup dengan satu kalimat, satu hadis, kata Rasulullah, fa'akthiru bil a'mal shalihat takfiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Oleh karena itu, wahai para sahabatku, perbanyaklah oleh kalian berbuat amal saleh. Kenapa kata baginda Rasul? Takfiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Untuk memperbanyak saksi meringankan kalian, saksi membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak amal ibadah kita yang kita lakukan di hadapan Allah selama kita hidup, maka akan semakin banyak juga nanti pembela-pembela kita tatkala kita sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita sedang mengalami kegundahan yang luar biasa nanti di yaumul qiyamah, kita hanya mikirin diri kita masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari yang amat sangat mencekam, Bapak Ibu. Kita udah nggak bakal kenal lagi nafsi-nafsi kalau bahasa kita. Masing-masing udah. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Allah, seseorang, kata Allah, seseorang akan lari dari saudaranya. Maksudnya dia nggak mikirin udah saudara. Wa ummihi wa abihi, dari bapaknya, dari ibunya. Wa sahibati wa bani, dari keluarganya, dari teman-temannya, wa bani, dan termasuk anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yang mereka hanya pikirkan diri mereka masing-masing. Mohon maaf lahir batin, kita aja sering lihat di berita. Enggak sekali 2 kali kita lihat di berita. Mohon maaf lahir batin, jika ada kebakaran gitu di satu daerah, satu kampung, satu rumah, itu kadang ibu suka salah bawa. Bahkan mohon maaf, orang tua suka salah bawa, atau enggak suka lupa bawa anaknya masih di kamar. Itu baru kiamat kecil berupa kebakaran. Apalagi nanti kiamat kubra di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat panjang umur, sehat, afiat dalam taat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkah hidup kita di dunia wa dunia wal akhirah. Allah berkah hidup kita di dunia wa dunia wal akhirah. Allah mudahkan segala macam urusan kita. Allah kabulkan segala macam hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita, anak cucu keturunan kita, istri kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadina wa qul sallallahu ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, kalau bacaan doa terakhir, mungkin di antara jamaah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya, Ustaz. Jadi ini boleh nanya sedikit di luar topik? Tadi nggak ada perjanjian soalnya, jadi cuma pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Karena ini sama warnanya, jadi saya persis. Kemarin sore saya sholat maghrib, Ustaz, di suatu tempat. Terus kemudian rakaatnya kurang 1, jadi 2 rakaat. Assalamualaikum. Nah, kebetulan mungkin makmum lainnya itu
itu pengetahuan agamanya hampir sama dengan saya, termasuk yang di belakang imam. Nah, saya nggak tahu apa ada mekanisme khusus mengingatkan imam kalau rokaatnya kurang, atau memang ya sudah, kalau memang kurang nanti sholat lagi diulang. Itu Ustaz. Makasih Ustaz. Baik. Itu tatkala selesai sholat, setelah selesai salam, si imam diri lagi nggak? Langsung tutup. Iya. Secara yakin cuma 2 rakaat. Iya. Si imam juga nggak ngulang sama sekali. Nggak ulang. Oh iya. Jadi tatkala si imam dalam masalah lupa dalam sholat, ya, itu ada lupa kalau kita masalah pertama adalah masalah rukun. Kalau kita lupa masalah rukun, maka ini wajib kita mengulang rukun nih. Ya. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah ayat. Ya. Kalau sunnah ab'ad cukup udah kita dengan sujud sahwi. Kalau ayat, ya. Tapi kalau rukun itu termasuk rukun karena sudah menyelesaikan daripada sholat. Nah, kalau menyelesaikan daripada sholat dalam kitab Bulughul Maram pernah terjadi juga pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat ketika itu beliau langsung salam. Ya, salam yang pertama karena dalam sholat namanya selesai adalah saat salam yang pertama. Salam yang rukun itu salam pertama, salam kedua sunnah. Jadi mohon maaf misalkan bapak kita salam nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kejadian, saya juga pernah. Assalamualaikum, tiba-tiba perut mulus nih. Pas mau salam yang kedua, mohon maaf, buang gas. Nah, berarti tetap sah, karena kita udah salam yang pertama. Ya, karena itu merupakan rukun, ya. Dan itu dikerjakan oleh sang imam. Seharusnya si makmum yang pertama yang dilakukan apa? Mengucapkan Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jika yang perempuan menepuk, ya, tepuknya cukup segini aja. Ya, jangan kayak nepuk burung dara gini, batal. Cukup sekali. Kita juga subhanallah sekedar 3 kali aja. Subhanallah, subhanallah. Jika si imam tidak menggubris omongan kita, lalu kemudian dia menyelesaikan sholatnya, maka dilihat, Pak. Jika seandainya setelah selesai sholat itu banyak ucapan yang dia ucapkan, ya, dalam kitab Bulughul Maram itu dalam tafsir, dalam hadisnya diriwayatkan. Kalau ulama banyak, salah satunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika dia sudah mengucapkan 6 kalimat dalam salat, maka harus diulang. Ya, misalkan assalamualaikum, makmum di belakang subhanallah, subhanallah. Imam langsung diri bilang, emang kurang ya? Itu udah berapa itu? Emang kurang, ya udah deh kita sholat lagi, batal. Ya, dalam satu riwayat, dalam satu qaul. Dalam kaul yang lain, pokoknya dia ngucapin apa aja batal. Makanya indahnya fikih itu di sini. Ya, banyak kaul ulama membolehkan. Ya, jadi seandainya misalkan saya praktekkan ya, dia salam, assalamualaikum. Makmum di belakang ngingetin gitu ya, subhanallah, subhanallah. Lalu saat imam udah berdoa nih, tapi dia langsung ingat, dia berdiri, sah. Yang tidak diperkenankan adalah berbicara. Ya. Nah, jika seandainya, ya mohon maaf lahir batin, ya, sang makmum mohon maaf ya tadi karena keterbatasan ilmu atau enggak enak ngomong misalkan begitu di masjid-masjid gede misalkan begitu, atau enggak, itulah namanya manusia, al-insan wal khata'u wan nisyan, tempatnya lupa, kita wajarin aja imam. Ya, kan bisa jadi geledek kali hujan di rumahnya bocor takutnya kepikiran, jadinya kita nggak tahu, ya. Saat itu kita harus mengulang sholat kita, yang ada kita sholat kita. Kalau kita nggak enak ingetin imam, kita ya ada sendiri, mengulang sendiri, bahasa ini. Jadi mengulang sendiri kita kerjakan. Kenapa? Karena yang kurang adalah rukunnya. Karena rukun harus wajib, nggak boleh nggak kita kerjain. Dalam rukun, ya. Kalau sunnah beda lagi. Ya. Kalau rukun semua madhab sepakat nggak boleh ada yang tertinggal. Kalau sunnah berbeda-beda pendapat, ya makanya ada kunut, ada yang lain itu kan sunnah saja, ya. Ada yang misalkan takbirnya Allahu Akbar, ini sunnah saja kita mengangkat, ya. Yang rukunnya adalah takbiratul ihram, niatnya itu kita rukun, membaca Fatihahnya kita rukun, ya. Baca surat setelah Fatihah sunnah,
Ada orang nggak baca surah Fatihah, misalkan itu udah mau buru-buru nih, nggak habis Fatihah, nggak baca surat pendek sunnah. Jadi kami kayak, kalau misalkan sang imam itu meninggalkan sunnah, tidak masalah. Ya, yang rukun itu karena dia rukun, apalagi sudah menyelesaikan, maka wajib diulang sholatnya. Apalagi sudah sampai jauh perbuatannya itu, sudah jauh melakukan hal-hal yang di luar daripada kegiatan sholat. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Baik Ustaz, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Satu lagi atau bagaimana? Ibu ada? Mudah-mudahan Cukup. cukup ya. Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di dunia dan dunia wal akhirah. Allah panjangkan kita dalam sehat wal istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjangin umur dalam sehat wal istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi beliau di dunia wal akhirah. Allah wafatkan kelak mereka semua dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kita yang sudah wafat dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Diampuni seluruh dosa-dosa mereka, diangkat seluruh segala macam bala yang ada dalam kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah mereka. Mungkin di antara keluarga kita saat ini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman ala dunya wa ala kulli shalih wa ila hadratin nabi khususan bi niyati shifa syifaan taman, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqama. Sebutin mungkin ada orang tua kita yang keluarga kita yang sedang sakit. الذين يعملون سورة إلى حضرة النبي الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كنا به سلام العفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.